Panji, punchline itu bukan tipe gue. Tapi dengerin dia ngomong, gue betah. Gue ngerasa Panji lucu tuh setelah gue analisis sih. Dia kendor. Oh itu dia rajanya. Anak-anak udah kagak tahu terima kasih sama bapak lo. Bapak lo tuh kerja, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Emang lo nggak malu punya bapak kayak begitu? Kalau ada orang yang nanya, siapa favorit stand up comedy Yan? Gitu. Gue ada banyak selalu menyebut lo, Jui. Ah serius, Cing? Aduh, amin ya Allah. Ya beat Metro aja gue masih ingat. Yang mana sih, Cing? Nempel banget itu. Lagi Piala Eropa. Pokoknya daerah yang paling demam Piala Eropa itu daerah Bogor, kata lo tuh. Iya. Buktinya itu angkotnya aja dikasih nomor punggung. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo, Pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Jui Purwoto. Pengkritik rezim. Waduh. Jangan gitu. Cing Abdel jangan digituin dong. Enggak ya, gue kan lihat di lagu-lagu itu. Lagu Suara Caw. Suara Caw. Suara Caw. Apa sih suara? Suara sama racau atau gimana? Iya betul. Suara W-nya kan dalam bahasa Sanskerta kan. Suara Caw. Suara yang suka meracau. Tapi orang Sunda, orang Bogor bilang suara cau. Suara Cau sama pisang. pisang. Iya. Ini siapa aja, Jui, kalau suara cau itu? Ini Cing, teman-teman kecil gue semua. Teman-teman SMA kebanyakan. Teman-teman marching band. Ada berlima. Oh. Ada berlima gitu. Jadi memang secara skill musikalitasnya udah lo tau lah gitu. Ya, ya cukup lah. Maksudnya buat ngejar konten yang cuman 2 hari mah bisa lah gitu. Oh. Iya. Udah banyak juga tapi ininya ya? Banyak, Cing. Lagu-lagunya? Di parodi, lagu-lagu orang sih. Iya. Dipotong-potongin. Disambung. Ada beberapa ganti lirik dikit. Ganti lirik semua, Cing. Itu. Nggak, maksudnya bagian itu lo potong, lo ganti lirik. Betul. Tapi nggak satu lagu lo ganti lirik. Lagu, betul. Lo masukin ke yang lain. Biasanya bagian hook-hooknya sih. Maksudnya di lagu ini nada ini kayaknya nge-hook nih. Bisa kali disambungin sama ini gitu. Banyak yang ini. DM. Yang ngancem juga banyak. Iya. Suruh take down juga ada. Gue pernah waktu itu, Cing. Job stand up lagi sepi tuh. Sepi. Ada satu. Job gara-gara gue parodi-parodi lirik tuh. Dari Tempo. Oke. Dari Tempo. Itu sebelum Tempo dikirimin Kepala Babi. Yeah. Gue dulu tuh tampil. Sebelum Kepala Babi ada gue dulu tuh. Kepala Jui. Tampil kan gue, Cing. Nah. Gue tampil ya gue bawain dikit tuh buat gue diundang stand up tapi openingnya pakai lagu kan. Pakai lagu ya. Tempo nggak ngasih bukan nggak ngasih tahu ya. Ternyata di situ ada menteri yang belum pulang. Oke. 3 menteri. Dia makan di atas, gue di bawah stand up, dia nonton. Besoknya ada dari label lah mempermasalahkan itu disuruh take down. Oleh labelnya. Oleh labelnya langsung. Oh, permasalahan pakai lagu berarti. Berarti itu kenanya bukan hak royalti ya, berarti hak moral. Hak moral. Penjara 1 tahun, denda 100 juta. Bedanya apa royalti sama moral? Hak. Gue juga baru baca tuh. Kalau royalti, kalau ketika lu posting di Spotify atau lu uangkan, lu kena tuh. 6 gitu. 6 tahun apa 5 tahun gitu. Dendanya
Gope apa berapa gitu, gue lupa. Tapi kalau moral, selama orangnya nggak masalah, yang punya lagunya nggak ngelaporin, nggak masalah. Oh gitu. Kayak Sal Priadi kan waktu itu lagunya gue pakai, dia nggak masalahin tuh. Oh. Tapi kalau Brian May kan nggak tahu. Dia bukan nggak masalahin, emang nggak tahu aja dipakai. Emang nggak tahu. Iya. Lagu lu dipakai tuh, udah lurusin aja lah sama lu, mungkin gitu kali Brian May ya. Kena tuh gue. Take down gue cing, takut. Yang mana tuh? Bohemian Rhapsody. Oke. Karena gue plek-plekan full. Nggak gue sambung. Iya. Itu kena, jadinya itu udah di take down. Take down dah. Iya. Tapi Tapi kan- bikin lagi habis itu tetap ya. Abis itu bikin lagi. Tapi nggak ada kalau sama yang label-label lain. Sama yang lain nggak ada ya. Belum ada sih kalau lagu-lagu Indonesia ya. Belum ada sih, baru itu aja sih. Oh, iya. Cuma kalau pengancaman sama akun-akun telur mah udah ada sih. Akun-akun followers 1 gitu ada. Iya. Bikin mengganggu pikiran juga nggak? Takut Takut. gua. Terus gimana respon lo kalau dapet gitu-gitu? Kadang gua diemin sih. Awalnya masih gua bercandain gitu. Masa sih gitu. Lama-lama kok jadi banyak. Gitu. Akhirnya begitu lo posting terus dapat ini lo cuekin aja. Gua cuekin. Udah nggak lo balas-balas lagi. Nggak gua balas-balas lagi. Gue cuman takut itu doang, Cin. Bini gue dimutasi. Gue takut itu doang sebenarnya. Pengaruh sama karir istri ya? Iya. Iya. Ngeri. Tapi masih bikin lah ya lagu-lagunya. Sekarang enggak, Cing. Kenapa? Karena lagi fokus mau bikin special show saya, Cing. Oh. Bisa aja nih Jui masuk. Iya. Mumpung di Ya, sini. bukan karena apa-apa, cuma karena fokus lo lagi di special show. Iya. Namanya Terang Benderang. Terang benderang, Cing. Anjay, coba kita Anjay. lihat apa ini buat Terang Benderang. Terang benderang. Jangan yang ini. Yogyakarta udah di-cancel, Pak. Yang nonton cuma 4. Surem. Oh, bikin tour ini. Bikin tour, Cing. Oke. Bikin tour. Terang Benderang ini ganti. Yang mana jadinya? Jadi cuma ada 3 kota di Jakarta, Bogor, sama Bandung. Oke. Jadi yang pertama nanti di Bandung. Nah ini kan tanggal 7 nih. Nah ini salah nih, Cing. Salah nih, digeser nih. Hah? Jadi 8 Februari. Tapi udah ada pengumumannya. Ada pengumumannya. Oke, sekalian diumumin aja dah. Sekalian diumumin aja nanti. Inilah posternya menyusul ya. Poster menyusul. Penting namanya aja. Oke. Ada di lu lah. Iya, Terang Benderang. Terang yang Benderang. Pertama di Bandung, Pertama di Bandung. tapi diundur. Tapi diundur 8 Februari. 8 Februari. Heeh. Iya, coba lihat dulu siapa tahu salah. Bener, Cing. Benar. 8 Setelah Februari. itu di Habis itu ada di Jakarta dulu. kapan? Jakarta itu tanggal tuh gua saking Oh, ini. April. 25 April. 25 April, benar. Benar, Kalau yang 25 ini benar. April. Oh, cukup jauh karena puasa ya. Puasa, Cing. Puasa. Oke, kemudian terakhir di Bogor. Di Bogor tanggal 9 Mei. Tanggal Sah. 9 Mei. Anjay. Iya. Bukan gua, Cing. Iya. Bener nggak? Coba mana? Bener. Nah, ini. Bogor 9 Mei. Jaraknya 2 minggu tuh dari Jakarta tuh. Tadinya harusnya di Jogja. Awalnya gua malah di Jogja tanggal 24 Januari tadinya. Oke. Bandung tanggal 24 Januari. Bentrok sama Radit, Cing. Radit mah di mana aja? Oh, di Jogja juga tapi dia. Dia di Jogja juga. Akhirnya gue geser 24 Januari itu jadi Bandung. Ini udah berapa pakai revisi nih. Malah bentrok sama Dodit. Udah terkenal Jawa. Udah nggak bisa dilawan yang begitu. Jadi ganti lagi Ganti lagi. ke 8 Februari 8 Februari di Bandung. di Bandung. Di Bandung. Jogja. Nggak ada itu tuh. Di Bandung nggak ada yang bentrok. Ada sih sebenarnya kayaknya sama Frimawan ya. Cuman udahlah. Ya emang banyak sekarang mah kayaknya setiap tanggal ada bentroknya deh, Jui. Gua kalau bentrok sama komik gede mah kayaknya nggak berani gua. Amsyong. Waktu lu emang bentrok? Waktu gua mah banyak ininya. Rais, Jaktim, Oke. terus ada 4 atau 5 gitu yang bareng Di Jakarta ya? di Jakarta. Waduh. Emang kita kayaknya udah oversupply deh pertunjukan stand up. Makin sepi, Cing. Sekarang. Cuman orang tertentu aja yang rame ya. Karena mungkin tetap banyak ya Ju ya, tapi spend uang untuk
nonton setiap minggu itu kan lumayan. Lumayan. Harga tiket stand up kan 200 ribuan ke atas lah gitu ya. Kalau dia setiap minggu harus nonton, kali 4 udah 800.000. Iya. Ya dia sebulan sekali aja lah mungkin dia nontonnya gitu. Sebulan sekali. Tetap banyak sih, cuman terbagi-bagi. Iya. Komik lain juga banyak yang cancel sih. Iya. Jupri itu 3 kota cancel tuh. Emang kan mungkin nggak nutup produksinya. Iya mungkin ya. Lu? Ya pasti lah. Lu mah nutup ya? Gue kan ada IO-nya. Oke. Dibayar sama promotornya. Oh. Nah kayak promotor yang nggak nutup. Nutup aja lah pastilah. Nutup ya? Menurut lu nutup kali Nutup kemarin. lah kalau ini. Mudah-mudahan ya. Amin. Orang dia bikin lagi kok gitu. Duh, amin gue juga, Mi. Iya. Cing nih, mudah-mudahan nutup nih. Iya. Nah ini tinggal yang terang benderang ini yang paling dekat adalah yang di Bandung. Yang di Bandung, Cing. Nanti lo akan semua sama ininya, materinya. Semuanya sama, cuman Bogor kayaknya lebih spesial sih. Oke. Kalau Bandung ada bahasa Sundanya dikit. Oke. Ada ngeledek-ngeledek komik. Sesempat lah. Iya. Ada begitunya. Ini lo ngomongin apa nih di terang benderang Gi? Wah, ini Cing. Gue juga bingung sebenarnya, Cing. Ya, duh. Gue tuh udah, jadi gue sekalian nanya nih sama lu, Cing nih. Ya. Gue tuh udah ngeplotin sebenarnya, ada 5 scene lah. Ada 5 scene. Nah, dari 5 scene ini gue udah masukin, udah nulis banyak jokes nih. Ini harus dimasukin ke sini. Kebanyakan, Cing. Nah, sebenarnya tadinya fokusnya terang benderang itu adalah masa gelap gua, terus sekarang pengen bangkit lagi sebenarnya. Oke. Cuman lama-lama kok bisa nyambung kemana-mana gitu, karena ngelihat banyak materi yang berhamburan. Gitu. Tapi kan belum tentu lucu semua. Premis bertebaran. Premis bertebaran. Iya. 14 tahun gua stand up kan gua nggak pernah spesial. Jadi gua ngebahas masa lalu 14 tahun ke belakang tuh. Ternyata banyak banget. Jadi kayak pengen kesini, pengen ke situ, kayak wah nih kesini juga bisa nih. Tiba-tiba gua kepikiran bahas nyokap gua gitu. Tiba-tiba kayak anjing nggak kuat nih. Sebenarnya keren dan lucu nih, cuman gua takut terhenti aja gitu. Nah, cuman kayaknya sih terang benderang itu kayak ngegambarin dulu tuh gua bersinar. Iya. Terus silau, gua lupa diri, akhirnya jatuh, redup, gelap. Di situ gua nggak punya cahaya sama sekali tuh, buat nggak punya pelita lah buat nentuin gua arahnya kemana ya. Di momen ini gua bikin cahaya gua sendiri. Mau nggak mau gitu. Iya. Dan itu akan jadi utuh kalau lo ceritain semua gitu. Iya. Jadi kalau lo mau ambil, lo potong yang ini enggak, jadi kayak nggak nyambung atau gimana? Betul. Kalau gua masukin semua takutnya nggak nyambung. Kalau gua masukin semua kayaknya cuman pengen nyambungin punchline gitu. Jadi kayak harus dipilih nih saripati yang paling inti sama yang paling lucu. Yang paling inti kadang belum tentu lucu gitu. Belum tentu lucu ya. Belum tentu lucu, beratnya di situ tuh. Ya cuma kan ya preferensi lo aja, lo pengen kasih. Kalau orang udah nonton kita kayaknya mereka nggak peduli ya. Nggak peduli bukan nggak peduli lucu atau enggak ya. Iya. Tapi dia rela kok nunggu kita setup panjang. Lu ada yang setupnya panjang? Ada banyak. Pelan-pelan gitu. Iya, ada banyak yang setupnya panjang. Kok mereka mau nunggu kok kalau memang datang untuk nonton kita gitu. Oke, gue takut diceletukin aja. Lama nih. Enggak lah gitu ya. Enggak lah. Kan nggak semuanya lama. Ada beberapa yang tap-tap ger terus kasih lama. Kasih gitu. lama. Kalau gue kan mungkin sama kasus lo ya. Bikin 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun yang lalu pertama gue bikin spesial. Nah banyak tuh yang gue pengen ceritain dari mulai mungkin 11 tahun gue stand up. Iya. Mau gue rangkum dalam spesial yang 2 tahun lalu itu. Oke. Memang agak pengen masuk semua sih. Cuma gue mensiasatinya gue pakai tema aja. Gue pakai tema, misalnya gue ada judulnya 54 itu tentang keajaiban. Gue ambil aja kisah hidup gue yang kayaknya nih gue dapat keajaiban di sini. Oh ini juga enak ya buat bridging ya. Yeah. Keajaiban langsung. Gitu. Tetap masuk ya. Di 55 gue ngerasa hidup gue tuh penuh aturan, jadi gue ngomongin tentang yang aturan. Aja. Oke. Gitu. Di 56 gue ngomongin tentang saksi hidup, gue pernah ada di 7 presiden. Nah itu gue ngomong itu aja. Jadi per tema ininya, nggak semua pengalaman di
diceritain jadinya yang ada hubungannya sama 56. Tema besarnya Tema aja besarnya. gitu. Nah, yang pas 56 berarti lu ngafalinnya pas zaman Jokowi ngapain, pas zaman SBY ngapain gitu? Iya. Oh, enak sih. Anjir, Bukan jangan zaman Jokowi ngapain, apa yang terjadi di apa yang zaman- terjadi? Lo kan tapi terkenal dengan anak-anak Bogor lah ya, orang bilang tuh sangat terstruktur. Jadi mungkin saking terstrukturnya kalau ada yang Miss dikit, goyang. Gua nggak miss aja goyang, Cing, kadang. Gua tuh ini, Cing. Gue sempat ngobrol sama Ridwan. Ridwan juga kemarin kombut sama gua pas show terakhirnya nih. Gue nggak bisa ngasih masukan karena celah komedi semua udah disikat gitu. Saking bagusnya tulisan dia tuh. Dan dia nulis 3 jam. Untuk 3 jam? Untuk 2 jam. Ternyata kombut sama gua aja tuh ada 2 jam kali ya. Harusnya 3 jam. Sini ada sisanya buat gua gitu. Kata gua. Ya serapih itu, Cing, mereka tuh. Dani Beler juga. Karena kan ini udah show ketiga. Betul, karena mereka juga memang hari-harinya hidupnya open mic manggung gitu. Sedangkan lu udah cukup meninggalkan dunia. Berapa lama lo vakum di dunia stand up comedy? Lama, Cing. Gue stand up cuman pengen duitnya aja selama ini. Ya apa ya, gue juga pas nulis kemarin terus ngafalin gitu. Anjir, ini andai kata gue tiap hari bikin ya. Setidaknya udah banyak yang keuji gitu. Penyesalannya di situ. Tapi lo open mic kan? Open mic gua. Lo memang orang yang open mic? Ada kan orang yang enggak? Minimal sekarang open mic. Sebenarnya gua nggak open mic sih. Nah. Tapi sekarang open mic nih. Harus kayaknya. Gue juga dulu punya pemikiran, nggak usah lah open mic. Gue udah tahu kok mana yang menurut gue Lucu, kayaknya ini mana kena nih kayak gitu. Tapi open mic penting kayaknya Penting. setelah gue pikir-pikir lagi gitu. Gue tiap hari, Cing. Open mic? Bukan. Gue ngetik, ya kan? 1 lembar nih. Di sebuah kafe yang sepi banget. Langsung gue tes ke barista. 3 orang yang nonton. Sebelumnya gue kasih latar belakang nih. Misalnya dia Gen Z kan. Ini namanya Mongol. Lu tau Mongol nggak? Ini namanya Efek Senayan. Dulu gue pernah nonton dia di Efek Senayan. Gue kasih latar belakang. Baru gue stand up. Dari situ lumayan tuh. Oh, ini dapat, ini enggak, ini dapat, ini enggak. Langsung gue tandaan tuh. Tapi di depan penonton banyak? Belum. Rencananya nanti open mic gua pas di Bandung, Cing. Jadi show gua di Bandung gua korbanin nih buat sebagai open mic. Sebagai open mic. Iya. Enggak lah, gua di Comika sih paling kayak lu nih. Lu kan main opening Comika ya, Cing ya? Iya. Berbayar. Ya, yang datang 30-40 orang nggak apa-apa, tapi kayaknya itu miniatur dari penonton show kita gitu. Iya. Responnya seperti apa itu miniatur dari, kalau gue yang rasain kemarin ya, kayaknya ada referensi lah kita. Kayaknya kalau ngomong kayak begini akan dapat. Ya begini. Iya. Ya. Lu open mic spesial kemarin, lu tes semua materi itu, Cing? Setengah-setengah. Gue 2 kali jadinya. Oke. Di open mic pertama setengah materi, open mic kedua setengahnya gitu. Setengah-setengah dapat berapa jam, Cing? Setengahnya. 40 menit. Oh iya, oke tuh, 40 menit oke. Iya. Yang kedua sejam ya, Man? Yang kedua sejam. Oke. Tapi kan itu jadinya 100 menit tuh. 100 menit, 1 jam 40 menit berarti kan. Tapi setelah itu gue potong jadi 1 jam. Oke. 10 menit. Jarak open mic 1 dan 2? Jauh Sebulan. Gak? Sebulan. Oke sih harus ini. Iya. Insya Allah sih. Lo kan masih Januari kan? Februari. Masih Februari. Oke sih harus. Tapi udah dijual sekarang? Udah. Di mana jualnya? Yes Plus. Sampai lupa gua. Namanya Yes Plus. Yes Plus. Yes Please. Yes Please. Yes Please. Yes Please. Terus, Man? Yes Plus itu yang lain sih ada itu. Sorry, maaf. Plus ya. Yes Please ini sekarang lagi ada di Early Bird. Lagi di Early Bird. Untuk yang Bandung. Sampai kapan? Gak ada waktu tuh Early Bird itu. Gue belum nanya lagi, Cing. Ini tanya kapan, Cing? Tanya kapan, Man? 30 Desember. Udah tapi udah sold out itu. Emang udah sold out ya? Itu. Alhamdulillah gue belum tahu loh, Cing. Early Bird mana?
Bandung. Oh, udah sold out. Iya. Berarti 50 tuh laku tuh. Kok sold out? Sekarang Tinggal yang lagi reguler. Nah, 200. 200.000. Aduh, ayo dong. Iya. Tempatnya udah ada. Tempatnya dikasih tahu nanti. Oke. Dikasih tahu nanti. Takut sedikit. Nggak berani DP. Ya. Tempat aman lah ya. Tempat aman. Tempat aman lah di situ. Ya. Cing, punten Cing. Ada korek nggak, Cing? Ada. Korek Maaf. dong kan? In frame aja, enggak? Oh, iya. Aman. Thank you ya, Man. Aduh. Jadi lo udah bikin secara tulisan, udah full set. 2 jam ada. Lama juga ya. 2 jam. Yang lucu 5 kayaknya. Ya itu milih-milihnya, Cing. 2 jam belum lo pilih lagi mana yang, maksudnya 2 jam sekarang tersedia. Tersedia. Lo akan jadiin berapa lama rencana? Idealnya itu 1,5 jam tapi lucu. Idealnya menurut gua ya. Iya. 2 jam kayak kelamaan sih ya. Belum Kalau pernah. gue ngerasa ya, Lu kemarin berapa jam? 1 jam 10 menit. Gue semakin, di yang pertama oke. gue Iya. hampir 2 jam. Heeh. Yang kedua 1,5 jam. Tapi gue ngerasa kayaknya terlalu lama juga. 1,5 jam menurut gue juga udah lama. Kalau untuk gue ya. Oh, itu udah lama, Cing ya? Iya, kalau untuk gue 1,5 jam itu udah lama karena gue mikirin show keseluruhan. Mereka datang tuh udah lama. Iya, show keseluruhan. Ada. Gua kan ada beberapa opener, ada gimmick-gimmick. Jadi seluruh pertunjukan tuh sekitar 3 jaman. Kalau menurut gua lama juga. Lama. 3 jam, 2 jam setengah tuh lama gitu. Patokan gua tuh film India 2,5 jam sih. Kalau nonton apa-apa. 3 jam kayaknya lama sih. Iya, kalau 2,5 jam masih oke lah. Gua kemarin seluruh show-nya itu ya 2,5 jam lah. 2 jam lah, paling 2 jam lebih dikit gitu. Gue bikin 5 scene 20 menit sih pengennya. Ini 5 scene lo potong-potong terus ada sisipan orang lain gitu. Enggak. Ini kayak lebih ke perjalanan karir sih. Oh, oke, ya. Masuk, sombong, jatuh kayak gitu. Oh. Mulai ngumpulin sinar kayak gitu. Gue ngafalinnya gitu. Iya. Karena ada beberapa tuh yang siapa ya? Rizky kalau nggak salah nih. Rizky Juara Suci kemarin ya. Dia mau bikin beberapa babak, 1 babak terus diselipin apa, baru dia nongol lagi. Kalau nggak salah Enak sih gitu. itu. Enak sih. Jadi per babak lah gitu ininya. Kalau nongol apa tuh nongol apa sih, Cing? Menurutnya? Itu si Rizky nongol apa tuh maksudnya apa sih? Nyanyi gitu atau? Iya, ada apa, gimmick apa gitu. Mungkin nyanyi, mungkin diselipin opener lain atau nggak tahu juga gue. Iya. Di awal tuh gue pasti karaoke. Iya. Pasti ngajak karaoke. Karena gue nggak tahu ya, sekarang gue stand up kalau korporat juga pakai karaoke gitu dan jadi enak olah nafasnya. Jadi lebih tenang kalau nyanyi. Asal lagunya lambat tuh. Karaoke ini lagu siapa? Lagunya lagu orang. Oh, lagu orang. Makanya gue harus bayar nih. Ah. Ke apa tuh? LMKM tuh. Ah. 2,5% ya kalau nggak salah. 2,5% dari total produksi. Ah. Ini mau gue kecilin nih produksinya. Gimana caranya kecil aja, Cing. Iya. Jadi lu bukan dengan karaoke dulu nyanyi bareng? Nyanyi bareng. Lagu medley tidak diganti liriknya. Oke. Tapi gambarnya. Yang main digambar. Jadi lu bikin sendiri nih? Bikin sendiri. Scene lagunya nih? Nah itu untuk nyanyi bareng? Musiknya juga gue bikin sendiri. Oh, iya. Tidak, sama sekali tidak diganti liriknya. Tapi gambarnya doang yang main tuh. Ah. Jadi incer satir gitu. Incer satir. Berarti harus ada multimedia nih pertunjukan lo ada? Videotron, Cing. Lumayan kan? Iya. LED. Iya. Wih, cukup rumit juga untuk secara teknisnya ya? Rumit. Gue mau bawa kayak alat gitu, kayak drum finger drum gitu. Takdus. Kalau gagal itu. Setiap punchline pakai takdus gitu. Buat gimmick aja. Bisa nyanyi bareng pakai beat gitu. Sama penonton. Kita gini ya. Ngajak singelong. Tapi itu di awal lo. Di tengah. Oh, di tengah. Tapi udah ada di situ.
Udah ada satu meja gitu. Udah satu mejanya ya. Iya. Openernya juga udah ada nih. Openernya, nah ini udah fix nih. Bener nih yang di Bandung. Apa yang di Bandung. Oke semua. Enggak, di semua kota ini? Tidak. Oh tidak. Yang Bogor lagi dipilihin, yang Jakarta lagi dipilihin. Oh ini untuk yang di Bandung. Kamal Ocon, Anyun Cadel sama Gusman Sige. Gusman Sige. Iya. Lucuan mereka sih kayaknya sih. Paling nggak ada yang buat nonton openernya. Iya. Iya. Kalau gua kemarin opener yang stand up tuh cuma satu. Yang lainnya tuh gimmick. Siapa itu yang stand up? Stand up itu anak, kan gue 2 kali ya. Yang siang itu anak Jaktim, Alia namanya. Yang malam anak Jakut, Hana namanya. Cewek, emang gue pilih cewek. Hana Jakut tuh keren. Iya. Tukang kelapa ya? Tukang kelapa, betul. Keren. Dia juara 1 tuh. Pas gue ngejuriin, emang rapi banget. Di mana juaranya dia? Waktu di BSD, lomba di BSD. Oh. Waktu rapi sih. Iya. Gue itu dia tuh, cewek 2 itu. Gue openernya. Sisanya? Sisanya Mamat sama Abdur sketsa jadi Abdul Temon. Ada ntar digital ya, Cing? Ada. Tapi gue nggak full ya? Nggak full. Nggak full. Lu doang paling nggak itu ya? Iya, digital. Iya. Terus Pican sama Nehru jadi Mamah dan AA. Gila lucu banget. Gimik-gimik nggak stand up gitu jadi. Gimik-gimik nggak Karena gue stand up. ngerasanya salah satunya takut mereka lebih lucu kalau stand up. Oh gitu sih. Paling enggak nonton pertunjukan itu kayak nonton show, jadi nggak kayak nonton dikasih stand up lagi, dikasih stand up Ada lagi. spesialnya betul. Dikasih stand up lagi gitu. Takut bosen aja gue ini. Gue juga pas mereka bertiga stand up nih, orang terakhir siapa kan pasti yang paling lucu ya. Jedanya kuis sama gue. Gue jeda kuis, jadi biar turun tuh. Ada kuisnya? Ada kuis ya, Cing. Jadi lo pertama kali nongol, lo kuis? Oh enggak, jadi mereka tampil. Ya, MC dulu manggil mereka, 3. Abis itu gua kuis, itu antisipasi kalau yang terakhir pecah banget. Biar turun, gua mungkin lagi muntah-muntah gitu kan. Ngedenger yang pecah kan, baru gua naik. Nyanyi, udah pasti lupa tuh. Oh nyanyi. Udah disiasati ya? Siasati, karena mereka bertiga gila LPM-nya. Iya. Karena gua Ocon, Anyun, Gusman, apalagi kalau pakai bahasa Sunda. Semuanya bahasa Sunda, Cing, pasti. Oh, ini semua bahasa Sunda? Bahasa Sunda pasti mereka. Wah, gila-gila ini kalau gila. bahasa Sunda. Takut saya. Iya. Tapi emang kekhawatiran itu pasti ada ya? Ada lah, Cing. Khawatir takut nggak lucu. Gua mending stand up corporate karena nggak ada perbandingan, Cing. Duitnya gede, gua mah kalau nggak lucu aja udahlah pulang, udah yang penting dapat duit tetap happy gitu. Ada happy-nya ya. Ada happy-nya tetap. Kalau begini-gini nih, waduh, untung nggak seberapa. Nah, terus akhirnya lo ininya apa? Keputusan lo akhirnya lo bikin ini? Gini, Cing. Ini bakal gue jelasin sebenarnya. Gua tuh orangnya penakut. Gua tuh sebenarnya gua selalu menganggap musik itu sebagai pelarian gua, Cing. Dan gue berhutang banyak sama kesenian ini. Kesenian mana? Kesenian stand up comedy. Oke. Karena gue beli alat musik yang lumayan mahal dari stand up, apa-apa kebutuhan gue juga dari stand up. Masa sih gue nggak berani gitu berkarya di sini? Gue buat berkarya stand up tuh kayak nggak berani. Apa sih ininya ketakutannya? Takut nggak ada yang nonton gitu? Bukan. Gue bener, Cing, gue yang nonton 5 juga ayo gue. Gue tuh cuman selama ini gue stand up ya merangkai jokes aja di TV. Kalau di corporate cuman menyenangi mereka aja. Gue ngelihat Beler sama Ridwan kok makin lama makin dalam gitu, makin bagus banget. Iya bang, gue seniman di sini. Mereka menganggap itu. Gue tuh nggak pernah menganggap diri gue seniman stand up. Kayaknya gue mah lucu dari zaman kuliah tuh udah puas aja gitu, udah sering nyeletuk gitu. Cuman kalau udah diseriusin kok jadi deg-degan ya. Emang lo main musik gak deg-degan? Enggak, gue seneng. Mau manggungnya? Tidak, sama sekali nggak deg-degan. Happy gue. Gue falas aja happy, Cing. Teman-teman gue paling yang komplain tuh. Seneng aja, apa berangkat tuh ya asik nyanyi nih sekarang. Meskipun bukan nyanyi-nyanyian yang merdu ya, seneng aja gitu. Iya. Kalau stand up lo deg-degan? Deg-degan, Cing. Ini aja gue deg-degan nih ngomong gitu, nanya gitu. Kalau stand up deg-degan, ini deg-degan. Lu mah enggak ya? Dah, apaan?
deg-degannya setengah mampus gue. Mau boker, mau kencing di toilet, nyampe toilet nggak ada yang dikeluarin. Iya benar. Rokok mulu. Iya. Gue bela-belain nih jauh ada tempat ngerokok. Gue kesana dulu cuma buat seisep 2 isep, balik lagi ke atas. Nah itu Cing, pas lu waktu itu ke kedai gua tuh, yang sekarang udah bangkrut. Udah bangkrut. Kopi apa? Kedai Kotiam. Nggak usah dipromoin Cing. Okay. Percuma Cing. Udah nggak ada. Lu kan bilang waktu itu, gua pikir lu di Stand Up Fest itu diundang. Ternyata lu ngajuin. Iya, gue minta. Lu ngapain ngajuin Stand Up Fest? Iya, kalau gue ngerasa, kalau gue kepengen ada di skena itu terus, ya gue harus berkiprah di eventnya dia dong. Kalau kata gue ya, gue jadi tetap ada di situ. Kalau enggak, ya elah gue digiles sama yang muda-muda kali. Gue udah belum setua lu aja udah digiles gue. Ya karena lo nggak mau menceburkan diri di situ. Maksudnya gue emang minta, gue hampir setiap Stand Up Fest, Jambore itu gue minta sama Ajis. Tapi terakhir nih, dia minta, kan gue ada konten Ngabdur yang ngomongin Adi Arkiang. Iya. Terus rame tuh. Gue take down karena banyak yang ngebully. Take down, Ajis WA. Cing, bisa nggak ngelihat konten itu? Gitu. Kan bisa gue kasih link kan. Oke, bisa. Tapi gue Jambore ya, gitu. Oh, Ajis tuh belum ngubungin lu untuk Jambore ya? Belum, tapi kan udah ada. Tapi kan udah ada tuh, mau ada Jambore, mau ada gitu. 2026 katanya gitu. Cing, gue malah nggak mau loh, Cing. Gue kemarin ditawarin nggak mau gue. Gue mau. Karena secara pergaulan gue nggak sempet ngumpul sama yang lain. Sama komika lain gitu. Cuma takut gue udah nggak relate lagi aja sama orang-orang itu, ya gue harus berani menawarkan diri di situ gitu. Kan aja gak enak juga orang tua masa minta. Itu kerling Adi Arkiang. Lu ini ya lu takut jadi orang tua yang nggak asik nggak sih, Cing? Ya iyalah. Takut jadi orang tua yang gak asik atau sebenarnya lebih takut jadi orang tua yang dianggap so asik. Oke. Gitu. Yang kalau ada lu tiba-tiba obrolan jadi berubah gitu. Aduh. Nah, terus ketawa-ketawa respect karena ini gitu. Nah itu Cing. Gue di komunitas sering tuh gue. Ini lucu nggak ya? Gue kombut gitu. Kok ketawa-ketawa aja nih bocah. Apa gara-gara gue dituakan gitu kan jadi nggak ketes. Tapi kan seperti yang orang bilang, respect itu didapat, bukan diminta. Ya, bukan kita minta. Berarti cara dapetinnya ya sehari-hari lo di-respectin apa enggak gitu. Di-respectin sih gua. Anjay. Kayaknya mah enggak ya kalau udah ngomong gitu ya. Enggak, Cing, baik gua. Kalau Ridwan baik gua, Cing. Iya. Kalau Ridwan tuh baru tuh. Dia ke junior, waduh kejam dia. Ini materi nih. Bakar aja nih gini. Kejam dia. Iya. Ya orang beda-beda lah. Beda-beda, cuma sayang dia. Menggapai. Iya, kalau lihat dari sering banget di komunitas, ada open mic juga dia ada di situ. Berarti ada peduliannya ada lah gitu. Cuman kagokan aja kalau orangnya tuh bukan nggak mau kelihatan baik. Kalau ramah tuh kayak kagok gitu dia. Diem aja. Iya. Kalau gua kebanyakan nyengir. Iya. Setelah mengumpulkan sedikit keberanian yang dipendam selama 14 tahun ini, premis besarnya ini. Bahkan gue nggak pernah berniat pengen bikin special show. Ini pun dipakai, dicariin duitnya sama manajer gue. Untuk bikin ini. Kalau ada duitnya buat bayarin ini, ya udah sok aja cari. Gue pikir nggak dapet Cing. Anjir. Mau nggak mau harus berani. Iya, apa sih yang bikin gak berani itu? Gue pertama kali, gue mau bikin special show itu, kepengen itu udah ada dari sejak umur 52. Special show? Iya. 52 itu tahun berapa, Cing? Kira-kira? Berarti 6 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Oke. Itu Metro TV udah bungkus ya? Udah jauh. Baru banget. Baru banget. Gue gak berani. Mungkin sama ketakutannya sama lo.
Gue ngomong sama Panji juga, gue takut nggak ada yang nonton Ji. Gitu. Lah, nggak ada yang nonton emang kenapa katanya gitu. Iya benar. Panji sih emang ngapa? Tapi, Cing kalau menurut lu Panji lucu nggak? Kalau secara punchline bukan tipe gue. Oke. Panji punchline itu bukan tipe gue. Iya. Tapi dengerin dia ngomong, gue betah. Gue betah. Gue ngerasa Panji lucu tuh setelah gue analisis sih. Harusnya kan kalau lucu tuh kan ya udah lucu aja gitu ya. Gue nggak pernah nonton show-nya Panji. Cuman gue kan lagi belajar nih, belajar lagi delivery si ini gimana, pengen lihat gitu ke yang lain. Pas gue denger pakai headphone, gila sih dia. Iya. Gila emang sih. kok bisa aja. Kok ada yang sebelah sini kok bisa diomongin untuk nyambungin ke sini gitu. Betul. Gue salut bener sama. Dia emang penulisan sih. Penulisan loh, Ji. Kalau Radit, gue malah suka ininya. Kan kalau stand up itu keresahan ya. Iya. Keresahan dia kayaknya culun deh. Tidak semenderita kayak Ebel Cobra gitu. Atau yang lain. Cuman kok kayak gua kalau nonton Radit itu selalu ikhlas menonton sampai habis tanpa analisis gua. Jadi kayak idola gua tuh kayaknya Radit deh. Iya, itu penulisan juga sih ya. Iya, membuat materinya tuh pengen didengar orang. Kayak nggak ada kata yang percuma dari. Nggak ada kata yang percuma. Gue nonton yang buat di digital download gue kan gue nonton lagi nih. Gue liat banyak banget kata yang percuma, ini harusnya ini nggak usah gitu. Kayaknya ya. Nah mungkin itu didapatnya harusnya di open mic. Iya, di open mic. Kan gue open mic gue rekam tuh selalu. Open mic gue rekam, habis itu gue tonton lagi. Nah ini yang ini nggak perlu, yang ini nggak perlu, yang ini nggak perlu, yang ini ditambahin gitu. Jadi disikat, jadi mendingan mendingan pendek tapi pecah gitu ya, dibanding bertele-tele. Iya. Kalau Mongol sih? Mongol juga enak didengerin ceritanya aja sih. Itu 3 orang itu sih gua. Iya. Gua pada akhirnya balik lagi ke senior yang lama tuh. Kata-katanya banyak yang nggak penting. Iya. Kalau Mongol tuh, cuman kok kayak nyaman aja. Iya. Mungkin dari logat kita senang dengarnya, dari dialeknya dia. Terus gayanya dia juga enak untuk didengar. Tapi dari ketiga itu, kalau gue ambil kesamaannya, mereka itu sama-sama yakin dengan apa yang dia omongin. Iya sih benar. Ngomongnya tuh ya seperti Radit bilang, kalau lo yakin bisa bikin orang percaya bahwa omongan lo itu benar, ya orang akan dengar gitu. Mongol kan banyak cerita yang kayak bagaimana gitu. Cuman ngomongin dia tuh yakinin kayak ini emang beneran terjadi loh. Jadi kita oke aja. Punya magnet ya. Iya. Seremeh-remehnya dia, kalimat dia tuh kayak penting gitu. Padahal kasusnya remeh. Orang kentut di WC gitu. Gue dengerin aja sampai habis tuh. Dan dia kalau bikin jokes yang jorok, dia kan pernah waktu itu adalah bawa rezim lah. Tetap bisa dimaklumin. Iya sih, karena komedian itu tergantung image-nya juga sih. Kalau ini orang siapa yang ngomongin apa ya beda lah. Beda-beda gitu akhirnya responnya gitu. Iya. Panji, Radit, Mongol emang 3 orang yang enak didengerin ceritanya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu nunggu punchline-nya. Kalau gue ya, gue tidak harus punchline-nya patah-patah banget. Gue tuh udah seneng terbawa suasana, ngebayangin apa yang dia omongin tuh udah bikin kita senyum-senyum. Cukup gitu kali ya. Gue sih cukup. Kalau lo kan, lo aja Beat Metro aja gue masih ingat. Yang mana sih, Cing? Beat Metro lama banget. Iya, itu nempel banget itu. Karena gue lo lagi syuting, gue nonton. Lagi Piala Eropa. Pokoknya daerah yang paling demam Piala Eropa itu daerah Bogor, kata lo tuh. Iya. Buktinya itu angkotnya aja dikasih nomor punggung. Apa gue bawain lagi, Cing, ya? Cing, itu sampah, Cing. Malu gue. Tapi lucu, gue demen ya? Gitu-gitu. Oh, iya. Terus, siapa yang jarang ini juga, jarang stand up juga yang kesini tuh, yang kumisnya baplang, aduh.
Dede Kendor. Dede Kendor. Oh, itu dia rajanya. Itu juga Main-main dia begitu. enteng-enteng banget ngomongnya. Lo, dia ceritanya jadi bapak ya. Anak-anak udah kagak tahu terima kasih sama bapak lo. Bapak lo tuh kerja, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Emang lo nggak malu punya bapak kayak begitu? Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Iya, Dede mainnya begitu. Iya. Apa di teater ya, dia Iya. main teater tuh. Sama gua waktu itu ada preman. Ngapain sih lu pacaran sama dia? Badan ditatoin, celana dirantein. Hah? Lu mau pacaran sama sepeda? Gitu. Dede Kendor. Iya. Dede Kendor. Nah, gue tuh seneng yang begitu-begitu kalau untuk punchline ya. Yang Iya. receh-receh itu gue terhibur banget gue gitu. Kalau Panji, Radit kan beda itu. Beda. Beda kas sama kita itu orang-orang itu. Cing. Pembahasannya. Gua ngerasa nih ya, ada satu jokes Radit yang gua nggak masuk. Pas dia ngeledekin orang-orang yang datang di sebuah pernikahan tuh, yang lihat tuh lihat, ih norak banget ya. Pasti dia bokernya di WC jongkok. Kayaknya dia nggak pernah ngerasain sih ya. WC jongkok ya? WC jongkok. Hah, kayaknya biasa aja gitu. Jongkok. Itu doang tuh yang gue nggak setuju. Sisanya lucu. Ada tuh biterannya gue inget yang dianeh sama orang di jalanan tuh gampang banget emosi. Oh iya. Yang macet-macet terus ada yang goblok. Gitu. Akhirnya dia. itu. Menurut secara pasangan nggak patah-patah banget. Nggak tapi patah. Radit kok ngomong goblok tuh kayak jadi lucu gitu. Jadi lucu. Kan ada ekornya, Cing. Gua hafal jokes Radit semua. Goblok. Ternyata puas. Iya. Ya itu. Ada itu. Iya. Ada Gila, aja. stand up bisa Tapi gitu. kalau disuruh pilih punchline, gue pilih punchline yang receh-receh. Gue seneng denger yang apaan sih gitu. Tapi gue lucu gitu. Nah itu kan jokes bola itu yang selalu gue jadi inget. Lo Duh, jadi malu, sampai kalau ada orang yang nanya siapa favorit stand up comedy Yan, gitu. Gue ada banyak selalu menyebut lo, Jui. Serius, Cing? Aduh, amin ya Allah. Iya. Karena menurut gue lucu-lucu pemilihan diksinya lu tuh lucu. Lo tuh gabungan orang terstrukturnya Bogor sama celutukan-celutukan Betawi itu. Kalau si Dani Beler sama Ridwan Remin kan memang karena terstruktur ya Bogor banget. Belajar banget mereka mah, Cing. Iya. Belajar banget. Nggak tahu lah. Jadi ngasih beban nih, Cing Abdel nih. Kok jangan ngasih beban. Orang lucu emang lucu. Masa paling demam sepak bola kota Bogor. Apa angkotnya aja dikasih nomor punggung gitu kan, nomor trayek. Kayak angkot lain juga dikasih nomor punggung sih, Cing. Karena gue di Bogor aja. Iya. Tapi kalau ditanya lucu apa enggak, lo menurut lo lucu enggak ini? Lucu. Yang ini loh, apa? Materi yang lo Materi yang ini? Lucu. Lucu. Mas, gue tuh mikir karena ini. Ada sedihnya di situ. Oke. Ada sedihnya. Cing, gue jarang banget ngajak orang tua gue nonton gue stand up. Sekarang pengen gue bawa. Begitu beban gue. Yang di Bandung? Yang di Bogor. Oh, yang di Bogor. Yang di Bogor. Pas gue nulis part nyokap tuh anjing nggak kuat gue. Iya. Susah sih. Mungkin lebih sentimental ya. Mungkin. Iya. Tapi baru pertama kali spesial ya. Baru pertama kali. Jadi belum ada perbandingan. Belum ada Sama yang perbandingan sebelumnya. gitu. Kayaknya sebenarnya aman loh Jui kalau ada orang. Nih kalau udah di hari hanya ya, saat lo perform, kayak itu bakal aman karena orang datang emang pengen denger cerita lo. Amin. Iya. Gitu. Jadi lebih aman. Kayak gua kemarin itu yang terakhir di 56 gue mencoba keluar dari kebiasaan gue pakai stand mic. Lu handheld berarti? Yang 56. Sebelumnya gue kan pakai ini. Oke. Kenapa? Karena gue tremor. Kalau kelamaan gini, lama-lama tremor ini gue. Tangan gue tuh emang tremor. Gitu. Akan tremor. Terus gue butuh waktu untuk naro kayak gitu segala macam. Yang menurut gue itu akhirnya jadi makan banyak waktu kalau gue nggak pakai stand mic. Terus
gue diskusi sama Abdur ngelihat salah satu pertunjukan gue nggak pakai stand mic, itu bagus Cing katanya gitu. Ya gue cuma takut itu kan cuma 10 menit. Kalau sejam, 1 jam setengah gue belum tentu kuat kayak gini. Terus Abdur bilang, kalau orang udah datang untuk nonton show lo Cing, dia akan penuh pemakluman kok. Lo mau jeda berapa lama kek, ditungguin. Kalau lo ngos-ngosan ya tunggu aja, jeda berapa lama supaya nggak ngos-ngosan. Itu penonton akan maklum kok gitu. Lu memang sengaja ngerubah kebiasaan apa emang pengen ngedobrak diri lu aja? Gua bisa Itu ya? ngedobrak lah, bukan sekedar ngerubah kebiasaan. Karena memang banyak keterbatasan kalau mic di sini, mic pakai stand mic itu keterbatasannya banyak secara gestur gue nggak bisa mainin gitu. Kalau pegang mic gue bisa ke arah sana. Tapi keren Cing, kalau menurut gue ya, kalau stand up comedian pakai stand tuh bisa pakai mic yang vintage tuh. Menurut gue udah beli kemarin. Lo mau pakai stand mic juga? Enggak, gue dipegang. Soalnya ternyata pas dipegang berat. Nggak enak ya, salah ya ternyata ya. Bener Cing, 3 juta tuh. Iya, lumayan. Shure 55. Shure SM55 ya, yang vintage itu. Itu memang, palanya Shure 55. Yang cuman tadi di foto gua. Casingnya casing vintage. Akhirnya gua pakai handheld aja buat kebutuhan foto. Oh. Yang bayarin manajemen. Yang slow. Ini ya kayak gini ya. Keren Cing. Bagus suaranya ya. Ini lebih renyah. 11-12 sama SM58. Menurut gua SM58 Udah paling keren. padahal murah ya. Mic, mic tempur banget, rental banget itu. SM58, SM57 tuh yang buat drum tuh. Itu juga rental banget Cing. Radit kan pakai itu kuat. Iya, SM58. Gua kan kemarin juga baru beli mic ya. Gua baru tahu ternyata mic yang bikin mahal itu adalah receiver sama transmitternya. Betul, transmitter. Palanya mah sama. aja. Kayak misalnya SM58, dia punya model wirelessnya tuh. Palanya pakai SM58, wirelessnya pakai apa? Harganya jadi belasan juta. Jadi belasan juta. Kadang juga ada platinumnya. Itu yang bikin mahal. Padahal saya secara fungsi sama. Durability yang beda mungkin. Mungkin ya. Durability. Kayak gue lihat-lihat ini, kalau pakai kabel harganya 3 juta 4 juta, tapi begitu versi wirelessnya jadi 16 juta. 16 juta. Jadi yang mahal sih receiver transmitter. Receiver, iya, karena itu yang menentukan mulus atau enggaknya ya suara ya. Delay sih enggak ya. Iya. Cuman kadang-kadang enggak semua frekuensi ketangkep. Iya. Kalau yang murah ya. Iya, ada kesak-kesaknya ada ya gitu ya. Setelah gue lihat, ini yang bikin mahal ternyata si perangkat transmitter dan receivernya. Kepalanya mah bisa diganti-ganti. Bisa diganti-ganti. Kayak gue SM58 nanti udah paling bener sih. Ini kabel. Emang itu suara paling oke ya? Paling nggak tahu ya. Kayak di Metro aja sih waktu itu. Main kabelnya itu. Metro pakai SM58? Enggak, wireless. Tapi ada yang kabel juga di sana. SM58. Si Beler kan dikasih sama si Radit kan. Mic-nya Radit masih bagus sampai sekarang. Oh siapa? Beler? Dikasih. Orang ada kontennya kok. Terus mana? Sama Radit. Iya. Anjir, gua bayarin pelit banget si Radit. Buset. Oh mungkin ya. Iya. Lo jadi pakai SM58? Kayaknya ya, SM58 udah paling oke. Gua kemarin baru beli Sennheiser. Headphone apa mic? Mic. Bagus nggak? Apa namanya? Ewe Gope. IW. Ewe-nya sampai 500 ya. Banyak juga ya. Nah, gue baru tahu itu ternyata. Begitu gue browsing, nama kepalanya itu apa tuh sebutannya tuh? Nggak tahu tuh gua. Pokoknya kepalanya itu 945 tipenya. Oh. Begitu gue search 945. Maksudnya apa tuh? Tipenya kayak SM58 gitu. Oke. Nih palanya 945. Oke. Harganya kalau pakai wireless kok 45 jutaan doang. Pakai kabel.
Tapi kalau pakai wireless jadi jauh banget ini apa penyebabnya nih? Setelah gue cari-cari, oh ternyata jenis transmitternya. Nah gue kayaknya cocok pakai si Sennheiser. 5 juta tuh Cing ya? Kalau kabel. Kalau kabel. Nah, lu sampai kabel beli sendiri nggak lu Cing? Enggak. Rental ya? Ngaruh juga maksudnya, tuh kadang. kabel gimana? Sampai kabel mic-nya. Oh enggak. Biar rental ya? Gue juga baru-baru ini aja beli. Ya selebihnya karena beberapa show gue pakai mic yang gitu nggak sempat periksa gue. Nggak sempat periksa. Pas lagi ya lah mic-nya ini lagi gitu. Iya. Jadi agak apa namanya? Agak kecewa juga. Mic gedung ya? Lu Maya? Enggak, pakai vendor tetap. ada vendornya, cuman memang Lighting. ada lah vendor yang kalau lo nggak teliti banget, walaupun secara speknya dia nawarin ini, tapi begitu terjadinya beda ininya. Iya. Makanya di show 56 tuh gue pastiin banget gue nggak mau kalau nggak yang ini gitu. Karena kita yang dijual suara tuh, kalau kita nggak nyaman nggak asik juga kayaknya. Nggak asik. Yeah. Untungnya yang di Bogor, gue rencananya di Yamaha Harmony. Aman dong berarti. Aman. Yeah. Itu udah spek Yamaha semua sih. Iya. Jadi secara gedung pertunjukannya juga aman. Aman. Audio sistemnya juga aman pasti. Jumlah penonton doang yang dikit. Berapa? 150-an dia. Yang di tempat si Rituan pernah? Remin. Oh, di situ. Di situ. Pengennya sih yang Beler sih, yang di Botani. IPB Convention Center, yang di Mall Botani itu. Oh, oke. Dia bisa gope, bisa 1.000, bisa 2,5. Oh, bisa di... Ada partisi. Ada partisinya. Tapi ballroom kan? Ballroom. Kalau yang di Yamaha kan enak tuh, ininya juga udah teater. Yang Ridwan enggak kok, biasa. Enggak ya? Enggak. Biasa. Tapi emang itu gedung tunjukkan piano segala macam. Secara akustik udah oke ya? Mantep. Iya. Tinggal materi stand up-nya aja. Nah ini nih. Aduh diingetin lagi. Gue pulang langsung gue ketik nih, Cing. Dari lu, pulang langsung ngetik gue nih. Iya. Kalau diambil dari yang gue kemarin, kalau gue kan biasanya nggak nyari di sini. Oh, ini cabangnya ke sini. Ada kan orang yang gitu ya. Kalau gue kan ngomong aja, ntar ada yang ngetik. Habis itu dibacain lagi. Oh, kayaknya bisa lucuin yang sebelah sini gitu doang. Oke. Lu ngomong terus ngetik. Iya. Tidak langsung ngetik ya? Sama lu kayak gue, Cing. Ngomong aja dulu terus ada yang ngetikin. Ada yang ngetikin. Ada yang ngetikin. Oke. Jadi gue nggak harus mikir-mikir, ngomong aja dulu. Iya. Dia ngetikin. Palingan kalau ngetiknya ketinggalan tadi apa gitu. Iya. Gitu. Lu berarti ngetik bahasa ngomong. Iya. Nah, tapi kalau Ridwan sesuai. Jadi langsung tuh dia. Dia nggak perlu gini lama-lama dia buat ngetik dan cepet banget kalau dia memang udah terlatih ngetik di handphone. Di handphone lagi dia. Gue dicabang-cabangin juga. Iya sih. Kalau lagi nol banget dicabang-cabangin tuh. Si ini ntar kesini. Malah gue suka kagum sama orang yang bisa meres sedemikian. Peresnya satu premis gitu. Iya. Ada aja yang diperes sebelah sininya gitu. Abdur lah. Iya. Gila sih itu. Abdur salah satunya yang tuh. cuman nemu orang Sunda ngomong A. Iya. Tuh diperes abis-abisan tuh. Iya, gue kagum. Banyak lah anak-anak sekarang yang pada pinter-pinter nulisnya. Gue jago, Cing. Iya. Makanya kalau nggak ikut stand up fest ketinggalan gue ngerasanya. Sekarang Jambore juga kan. Jambore udah ada jaminan lah. Oke. Bakal ikut tukar tambah link. Tukar tambah link. Iya, aman berarti Jambore. Nanti Pak Haji juga mau bikin tuh stand up pantai. Rencananya dia. Kan hutan dia pengen gitu pantai. Tahu namanya apa tuh? Pantai mana nih? Berisik pantai. Deburan ombaknya. Pakai peredam kali. Mungkin ada ya di Bali kali ya. Di Bali mungkin bisa. Ada pantai-pantai yang Oh iya, ombak bener. Ombaknya gitu-gitu aja. Ombaknya disedot. Oke Cuy, ada lagi yang mau disampaikan mengenai terang benderang ini? Aman, Cing. Aman ya? Beli aja tiketnya lah. Beli aja tiketnya di Yes Please. Di Yes Please. Di Yes Please, tiket untuk semua kota ya? Untuk semua kota. Untuk semua kota. Semua kota. Tapi yang pertama akan diadakan tanggal 8 Februari 2026 di Bandung. Aduh, makasih Cing Abdel. Iya. Harga udah di reguler sekarang karena early bird udah sold out.
Ya semoga lancar semuanya. Amin, amin. Cing Abdel. Semoga Aduh. lucu lah yang paling penting. Amin, ya Allah, amin. Yang paling penting lucu lah. Sehat selalu tapi. Iya tuh, yang penting itu sih. Udah pernah 1 jam ngomong? Udah pernah. Oh udah pernah. Aman. Ngajar. Apa? Ngajar? Ngajar di Komika 2 jam gua. Oh aman berarti itu. Aman. Gue salah satu kekhawatiran gue itu. Kuat gak gue ngomong ya 1 jam karena nggak terbiasa. Di TV kan sering, Cing. Kan ada jeda. Oh iya benar. Jeda. Ya palingan dari 2 jam acara gue ngomong palingan 30 menit nggak nyampe. Iya. Gitu. Nah ini diterusin, maka gue sering olahraga. Tapi kan lo sering nyanyi udah aman. Olahraga yang jarang. Gua sekarang sering sih, Cing. Jalan kaki sambil ngafalin materi. Nah oke. Aduh. Sama tuh, gue juga beberapa kali melakukan itu. Sampai Sukabumi waktu itu. Jauh ya. Jauh. Oke Jui, terima kasih. Terima kasih, Cing Abdel. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ya, amin. Habis Amin. tiketnya dan pertunjukannya lucu. Amin, 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 Iya. ya Allah, amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan kami.